Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Huda dengan NIM 3333-2498. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum statistika 1 pada modul 1. Oke, sebelum kita mengerjakan soal dulu, kita membaca soalnya. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi yaitu Rp2.800.000 dengan simpangan baku yaitu Rp500.000. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Jadi di sini saya sudah buat sintaksnya. Pada nomor 1 ini kita soalnya itu tentang estimasi rata-rata sampel besar. Dengan X bar-nya itu di sini sudah saya isi, yaitu dengan sampel acak, yaitu menggunakan sampel rata-rata atau rata-rata biaya transportasi yaitu Rp2.800.000 dan standar deviasinya atau simpangan bakunya itu di Rp500.000 dan sampel acaknya itu 120, dan untuk alfa 1 atau tingkat kepercayaan atau tingkat signifikannya itu 0,05. Yang tadi awalnya kan 90%, 1 dikurang 90%. Nah, itu kita ubah hasilnya jadi desimal, itu 0,05. Nah, di sini kita habis itu mencari nilai Z kritis untuk alfa dibagi 2 itu sebenarnya 0,25. Dengan rumusnya itu Z krit 1 yaitu kinom 1 dikurang alfa 1 dibagi 2. Dan untuk rumusnya itu untuk standar error yaitu sigma atau standar atau simpangan baku dibagi SKRT N1. Dan untuk batas bawahnya itu dan atas selang kepercayaan mempunyai rumusnya yaitu lower bound X bar 1 dikurang Z krit 1 dikali SS1. Dan untuk upper bound-nya itu X bar 1 ditambah Z krit 1 ditambah SN-1. Jadi perbedaannya untuk batas bawah itu dikurang dan kalau batas atas itu ditambah. Oke, selanjutnya kita run saja. Nah, sudah terlihat hasilnya. Seperti yang kita lihat, untuk hasil yang kita dapatkan itu dengan batas bawah yaitu 2.710.540 untuk batas bawahnya, dan untuk batas atasnya itu 2.889.460. Selanjutnya kita akan mengetes untuk software yang kedua yaitu Minitab. Pertama-tama kita ke statistik, kita ke basic statistik, kita pilih satu sampel Z. Nah, kita pilih ininya summarize data ya. Selanjutnya kita pilih di sini kan sampel acaknya itu 120, dan untuk sampleman atau rata-ratanya itu 2.800.000. Dan untuk simbangan bakunya itu 500.000. Langsung kita pilih opsinya seperti yang tadi soalnya itu tingkat kepercayaannya 90%. Sesuai ya di sini. Kita pencet oke, terus oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini hasilnya juga sama, yaitu untuk batas bawah itu 2.710.540, dan untuk batas atas yaitu 2.889.460. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 orang yang menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 orang yang menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk
selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Oke, di sini bisa kita lihat saya sudah masukkan juga untuk data-datanya ke sintaksnya. Dengan N1 itu ada yaitu sampel mahasiswa di sini 500 dan untuk X1 itu sampel mahasiswa yang menggunakan e-wallet. Dan untuk S1 atau N1 itu proporsi mahasiswanya. Dan untuk N2 itu sampel mahasiswa, sampel pelajar SMA. Dan untuk X2 itu sampel pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Sampel ya. Dan untuk ini tingkat kepercayaannya itu sama di 90% yaitu 0,05. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja kita run. Nah, kita sudah dapat nih untuk hasilnya sendiri. Dengan untuk batas bawahnya itu ada di 0,05046 dan untuk batas atasnya itu ada di 0,17953. Oke, alhamdulillah kita akan menggunakan software yang kedua membandingkannya. Kita ke statistik, kita pilih basic statistik, kita pilih dual proportion, kita pilih summarize data, kita isi di sini. Untuk number of event-nya di sampel satunya itu ada di 320. Itu yang yang mahasiswa yang menggunakan e-wallet dan untuk yang sampel itu yang SMA yang menggunakan e-wallet. Dan untuk number of threads itu jumlah atau sampel mahasiswa 500 dan untuk ini sampel SMA atau pelajar. Kita pilih option dan sama ya di sini untuk tingkat kepercayaan itu 95%. Kita klik OK. Oke. Nah, sudah terlihat nih teman-teman untuk batas bawahnya itu ada di 0,05046 dan batas atasnya itu 0,1795. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan nomor ketiga. Sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume diperoleh simpangan baku sampel sebesar 0,28 liter. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk variansi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Nah, di sini sudah saya masukkan ya untuk ada datanya juga di sini. Itu sampel acaknya itu ada di 10 dan simpangan bakunya tadi 0,28. Dan untuk di S2 itu simpangan baku dikuadratin. Nah, hasilnya itu 0,784. Dan dengan sama di sini alfa 3-nya itu tingkat kepercayaannya 95%. Oke. Langsung saja kita run. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya atau hasilnya dengan dengan yang variansi untuk batas bawahnya itu 0,03709 dan untuk batas atasnya itu 0,2612 dan untuk simpangan bakunya untuk batas bawahnya itu 0,1925 dan untuk batas atasnya itu 0,5111. Oke, kita akan lanjut ke server kedua. Kita ke statistik. Kita pilih basic statistik. Kita pilih satu variance. Kita pilih yang pertama itu sample variance. Kita isi di sini untuk sampelnya itu kan tadi 10 botol acak di sini. Jadi ketahui 10 botol minuman diambil secara acak
Dan untuk di sini sampel variansnya seperti yang saya bilang dapat dari soalnya, dapat dari yang di sini nih, yaitu simpangan baku dikuadratkan, yaitu dengan ketemu hasil 0,784. Dan untuk kita klik optionnya itu sama, itu 95%. Oke, kita cari dah. Nah, di sini terlihat untuk batas atas, batas bawahnya untuk yang varian itu 0,371, dan untuk batas atasnya itu 2,613. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang simpangan baku. Kita akan basic statistik sama variance. Cuman untuk yang ini kita pilih sample standard deviation. Kita pilih sampel size-nya sama itu di 10, tapi dengan sampel standard deviation-nya itu sama di simpangan baku itu 0,28, dengan tingkat kepercayaan atau tingkat signifikan itu sama 90%. Oke. Nah, keluar untuk hasilnya itu 0,193, itu untuk batas bawahnya pada di simpangan baku, dan batas atas yaitu 0,511. Seperti yang kita lihat untuk di sini hasilnya pada software Minitab dan software Rhapsody itu beda ya. Itu terjadi karena adanya pembulatan yang berbeda dari software sendiri. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.